Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Galih Dwi Laila Krisna, asal Trenggalek, Jawa Timur, dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan mereview ulasan dari seminar PBAK 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus dan 1 September 2021. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah materi dari Wakil Rektor 1 UIN Malang bidang akademik, Ibu Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG. Sebelum itu, UIN Maulana Malik Ibrahim ini memiliki visi dan misi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Memiliki 4 pilar ulul albab, yaitu 1. Kedalaman spiritual, 2. Keagungan akhlak, 3. Keluasan ilmu, 4. Kematangan profesional. Pada ajaran baru tahun ini, UIN Malang mengucapkan selamat kepada 3.751 mahasiswa baru yang berhasil masuk di UIN Malang, yang berhasil menyisihkan 78.430 pesaing dan masuk diterima lewat jalur SNMPTN, SPAN PTKIN, SBMPTN, UAM PTKIN, Mandiri Prestasi, dan Mandiri Tulis. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ini terdapat 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, lalu Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di UIN Malang sendiri, program pasca sarjana terdiri dari 15 program studi, dan jika ditotal semua program studi yang ada di UIN Malang sekitar 47. Berdasarkan roadmap atau rencana strategis pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional, atau bisa international recognition and reputation. Oleh karena itu, banyak program diantaranya International Conference, penambahan siswa asing, dan hampir mempunyai 500 mahasiswa dari 34 negara. Dan UIN Malang sendiri mendesain kurikulum wawasan internasional dan memperbanyak program studi yang bersertifikasi akreditasi internasional. Sejak 2020 kemarin ada 4 program studi terakreditasi AUNQIA, dan dari 47 program studi telah banyak yang mendapat akreditasi unggul dari BAN PT, kemudian akreditasi A, dan selebihnya akreditasi B dan baik. Upaya-upaya internasionalisasi universitas adalah dengan mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswanya untuk mempublikasikan riset ke dalam residen internasional dan jurnal internasional reputasi, sehingga bisa meningkatkan ranking universitas di beberapa program perankingan internasional maupun nasional. UIN Malang sendiri menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam, dan integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan yaitu memadukan antara ilmu sains dan Islam. Sedangkan integrasi kelembagaan adalah memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. Oleh karena itu, di UIN Malang terdapat ma'had
Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Terdapat pengembangan bahasa asing juga, termasuk bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Mandarin. Terdapat rumah tahfidz Quran mewadahi mahasiswa jika ingin atau melanjutkan hafalan Quran. Juga terdapat rumah moderasi beragama yang akan mendidik kita sebagai mahasiswa yang berprestasi dan unggul, moderat, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman, komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta tanah air dan bangsa, cinta budaya dan keberagaman, dan dapat mampu berada di posisi yang moderat, tidak ekstrim kanan maupun kiri. UIN Malang sebagai corong bagi pengembangan Islam moderat baik di kelembagaan maupun di masyarakat. Perpustakaan UIN Malang terdapat banyak koleksi ribuan e-book, e-jurnal baik nasional atau internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN baik untuk pembelajaran mata kuliah, menulis artikel ilmiah, untuk riset maupun untuk tugas akhir. Persoalan akademik mulai masuk ada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang berlangsung selama 8 semester itu minimal, kemudian ada kurang lebih sekitar 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian baik penelitian, tugas akhir maupun riset-riset yang lain. Kemudian pengabdian kepada masyarakat baik PKL ataupun KKN. Ada juga ujian komprehensif, ujian skripsi, ujian yudisium, hingga wisuda. Itu adalah semua kegiatan akademik yang dijalani selama berkuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Untuk mata kuliah, terdapat mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah ini yang menjadikan UIN Malang berbeda dari universitas yang lain. Ada mata kuliah MPK yaitu mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat. Ada mata kuliah fakultas yang dikhususkan untuk fakultas tertentu, jadi setiap fakultas akan berbeda mata kuliah fakultasnya. Dan yang kemudian adalah rumpun mata kuliah prodi yang dikhususkan hanya untuk program studi saja. Jadi setiap program studi baik fakultas itu sama akan berbeda. Dan diharapkan untuk seluruh mahasiswa diharapkan aktif di lingkungan kelembagaan baik di intra maupun ekstra kampus, agar kita tidak hanya mendapat nilai akademik tapi mendapat nilai kepemimpinan, kebersamaan, dan yang lain-lain. Dan ada informasi untuk tahun ajaran semester ini dilakukan secara daring menggunakan sistem sinkronus atau bersama dalam platform digital yaitu antara lain Zoom, Google Meet, dan asinkronus melalui platform e-learning UIN Malang yang sudah sangat siap digunakan saat ini. Materi yang kedua saya ambil dari Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pembangunan Kelembagaan, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Isrokun Najah MAG. Sebagai sasaran strategis kampus yaitu roadmap pengakuan internasional dan reputasi internasional, banyak negara sahabat yang mempercayakan pendidikannya ke UIN Malang. Jadi teman kita itu bukan hanya dari Jawa, Sunda, atau yang lain-lain atau dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Terkait dengan penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi, kampus kita ini termasuk 10 perguruan tinggi berreputasi internasional baik perguruan tinggi di Indonesia maupun yang telah masuk ranking kelas dunia. Jadi di kampus kita ini ada beberapa dosen dari luar negeri, misalnya ada dari Australia, Amerika, Saudi Arabia, Sudan, dan Libya. Luar biasa sekali, kita dipercaya oleh Al-Azhar University Kairo untuk membuka prodi bahasa Indonesia. Bisa jadi beberapa dari kita diminta untuk memberikan tutorial pembelajaran bahasa Indonesia bagi calon dosen. Fakultas Saintek seperti yang disampaikan tadi yang menjadi amanat dari kerjasama
dengan teknologi pertanian, perikanan dan peternakan, dan alhamdulillah oleh Bupati Kabupaten Malang yang kebetulan juga alumni kita dengan mengatakan tanah di kawasan Malang Selatan yang nantinya akan dikembangkan menjadi kampus 4 untuk satu fakultas pertanian, peternakan, dan sementara. Sebenarnya di fakultas humaniora banyak peminatnya, dan hal ini kita dari sampai hari ini pihak kampus juga masih menunggu dari Kemendikbud terkait dengan pembukaan sastra Indonesia semi Islam dan hubungan internasional. Banyak pakar di Jakarta yang mengenal kampus UIN Malang ini, dan sungguh sangat berharap bahwa semua itu ada prodi hubungan internasional, karena kecakapan mahasiswa di kampus UIN Malang ini seperti dipaparkan oleh Wakil Rektor 1 bahwa semua mahasiswa apapun prodinya harus mengikuti pelajaran bahasa asing. Hari yang ketiga saya ambil di hari yang kedua, yaitu tanggal 1 September 2021. Materi ketiga ini tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa. Apa itu Dewan Eksekutif Mahasiswa? Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun fungsi dari DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Untuk tugas dari DEMA, universitas melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati dengan Senat Mahasiswa, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan tentunya tidak mungkin dilakukan sendiri, namun harus ada kementerian yang bertugas sesuai yang dikerjakan, antara lain adalah Kementerian Dalam Negeri, yaitu tugasnya adalah mengkoordinasikan atau komunikasikan di lingkup internal Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri. Adapun ada Kementerian Luar Negeri yang akan mengkomunikasikan lembaga dalam kampus dengan lembaga di luar lingkup kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada Kementerian Sosial, Hukum dan Politik. Tugasnya lebih kepada pengembangan terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum dan politik. Kemudian Kementerian Agama. Tugasnya adalah upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, yaitu adanya integrasi keilmuan antara ilmu sains dan agama. Kemudian ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yaitu sebagai tempat pengembangan dan kreativitas apa yang dicita-citakan organisasi bersama. Kemudian yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, tempat sebagai publikasi, yaitu mensandingkan apa yang dilakukan mahasiswa universitas. Salah satu program DEMA adalah Sahabat Desa, yaitu program kerja yang ingin menumbuhkan atau meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan mitra-mitra organisasi kampus sendiri. Dan untuk DEMA periode sekarang diketuai oleh Farhan Adib Rosadi.
Materi yang ketiga adalah Senat Mahasiswa Universitas. Apa itu Senat Mahasiswa? Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Visi dari Senat Mahasiswa sendiri adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Adapun Senat Mahasiswa itu seperti merumuskan terkait perundang-undangan peraturan-peraturan organisasi yang ada di kampus yang diimplementasikan ke Dema Universitas dan kemudian diturunkan kepada fakultas. Adapun tugas SEMA adalah 1. Mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan Dema Universitas. 8. Menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Adapun fungsi SEMA ada 4, yaitu fungsi advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Wewenang SEMA Universitas ada 8, yaitu 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa atau pemilihan wakil ormawa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara atau dan di tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan kepada Dema Universitas jika terjadi kesalahan. Senat Mahasiswa terdapat 4 komisi, yaitu pertama Komisi A, yaitu advokasi dan hukum. Tugasnya adalah mengadvokasi seluruh mahasiswa universitas terkait perkuliahan, UKT, dan juga advokasi fasilitas yang ada di kampus. 2. Komisi B, yaitu organisasi dan kemanusiaan. Tugasnya adalah mengawal organisasi mahasiswa di seluruh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 3. Komisi C, yaitu administrasi dan keuangan. Tugasnya sebagai membuat peraturan organisasi dan administrasi, entah peraturan format surat-surat ataupun LPJ. 4. Komisi D, yaitu informasi dan komunikasi. Fungsinya lebih ke arah publikasi terkait apa saja program-program kerja yang ada di Senat Mahasiswa Universitas. Dan Ketua Senat Mahasiswa periode ini diketuai oleh Muhammad Adib Fanani. Oke, untuk UKM atau unit kegiatan mahasiswa sendiri di UIN Maulana Malik Ibrahim ada 15 UKM. Di antaranya adalah UKM Resimen Mahasiswa, UKM Jepret Klub Fotografi, UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, UKM KSR PMI, UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3, UKM Gerakan Pramuka, UKM Lembaga Kajian Penelitian Pengembangan Mahasiswa atau LKP2M, UKM Seni Religius,
UKM Mapala Tursina, UKM Unit Aktivitas Mahasiswa atau Inovasi, UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, UKM Radio Simfoni FM 107.7, UKM Teater Komedi Kontemporer, UKM Unit Olahraga atau Unior, dan terakhir UKM Taekwondo. Materi kelima saya ambil dari pemateri M. Hasanuddin Wahid dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Sekarang karena sejak tahun 2020 telah terjadi pandemi hingga saat ini, maka banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan bangsa agar bangsa ini menjadi tangguh untuk sedia kala. Di antaranya adalah yang pertama adalah informasi tentang peta sebaran kasus COVID-19 yang telah meningkat drastis di Indonesia maupun dunia, dan hal ini dapat dikurangi ataupun diminimalisir, yaitu dengan menciptakan herd immunity atau kekebalan tubuh sampai 70% dari keseluruhan orang Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa melaksanakan protokol kesehatan 5M dengan sangat baik. Dan sekarang karena telah ada vaksinasi COVID, maka diharuskan bagi kita untuk mengikuti vaksin COVID-19. Adapun sektor-sektor yang mengalami dampak di sini antara lain yaitu sektor ekonomi, yaitu antara lain melemahnya daya beli, karena daya beli melemah karena ekonomi juga turun dan orang-orang sedikit jarang membeli atau menghemat biaya. Kedua adalah hilangnya pekerjaan. Dampak COVID lainnya adalah di sektor pendidikan, yaitu banyak anak harus putus sekolah. Putus sekolah ini bisa dikarenakan anak tersebut harus bekerja karena keterbatasan ekonomi dan persepsi orang tua, karena jika sekolah tidak dilaksanakan dengan PJJ maka tidak disebut dengan sekolah. Adapun juga kekerasan pada anak dan resiko eksternal, yaitu kekerasan yang tidak terdeteksi dan resiko eksternal. Kemudian penurunan capaian belajar, karena sekarang lebih mengandalkan dengan internet, dan jika seseorang di antara pembelajar ada yang kekurangan ekonomi dan tidak bisa menggunakan fasilitas digital, maka dapat mengakibatkan penurunan capaian belajar. Adapun juga di dampak di sektor sosial, yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Ya karena sudah pasti jika COVID-19 seperti ini dan ekonomi lemah, ya otomatis angka kemiskinan juga pun menurun, maksudnya meningkat. Lalu meningkatnya angka kriminalitas, karena setiap orang sekarang membutuhkan cukup dana atau uang untuk bertahan hidup. Mungkin
kriminalitas juga menjadi meningkat. Adapun hal yang dapat dilakukan sekarang adalah kolaborasi hexahelix, yaitu kolaborasi ya. Hexahelix ini tidak hanya model di masa pandemi, akan tapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Hexahelix ini dari komunitas ormas, pebisnis, media massa, pemerintahan, partai politik, dan akademisi atau universitas. Maka dari itu kolaborasi ini sangat penting untuk kebangkitan bangsa atau kemajuan bangsa. Untuk 3 kekuatan pengubah dunia ini adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Menjadi generasi unggul antara lain diharuskan adalah keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, dan kesalehan atau peduli sosial. Dan juga peran dan peluang kita sebagai mahasiswa di UIN atau PTKIN adalah arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri. Maksud saya peran dan peluang UIN atau PTKIN adalah arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur atau teknik dan entrepreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Dengan UIN Malang sebagai universitas Islam, maka diharuskan agama sebagai fondasi inklusif. Maka dari itu seharusnya kita sebagai mahasiswa mengikuti saran-saran tersebut agar dapat mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia yang tangguh. Yang terakhir ini adalah moderasi beragama di NKRI dengan pemateri Dr. Andes Haji Basri Zain MA PhD. Sekarang banyak sekali fenomena penyimpangan ideologis ataupun penyimpangan agama Islam, bisa disebut juga seperti itu. Antara lain ekstremis kanan ataupun kiri, liberal ataupun ekstremis. Disebutkan tidak ada Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, ekstremis, teroris. Yang ada hanyalah Muslim liberal, dan lain-lain. Maksudnya Muslim ini adalah seseorang yang mengaku Islam dengan paham ideologinya yang sangat berbeda dengan Islam yang sebenarnya. Islam moderat dan Islam Nusantara itu adalah Islam yang bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi adalah secara etimologis wasatiyah atau jalan tengah, posisi tengah, dan keadilan. Secara terminologis adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis adalah di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan
beberapa hadis Sahih Bukhari. Lalu konteks moderasi di Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan sangat urgent di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara lewat dakwah, tidak berperang. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan, kesantunan, dan harmoni. Akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain, dan bukan Timur Tengah. Ideologi bangsa Pancasila dan moto adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adapun isu-isu politik yang membahayakan sekarang adalah isu global dan isu Timur Tengah. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah, politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam. Contohnya seperti konflik Palestina-Israel, aliansi politik Arab-Amerika, ekonomi minyak, politik despotisme, dan hipokrasi adalah politik oligarki atau absolut atau tirani kekuatan individu. Maka sebagai peran mahasiswa adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Dan itu bisa menjadi sumber bagi kita agar kita lebih mengenal apa itu Islam moderat. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan sampai selesai ini. Bila ada kurang lebihnya atau kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.